lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Benar Tuhan, lewat pujian penyembahan pada siang hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah Immanuel. Sekalipun kami tidak setia, sekalipun kami sangat mudah sekali untuk meninggalkan-Mu, sekalipun kami sangat adalah orang yang mudah menyakiti, mengkhianati, melupakan setiap kebaikan-Mu, tapi Engkau adalah Allah yang selalu setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami pada siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, lewat ibadah siang hari ini kami kembali diingatkan, kami kembali dikuatkan. Dan untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, belajar khususnya akan kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan setiap kami, meteraikan setiap firman dalam hati kami, sehingga kami mau Tuhan sebagai pemuda-pemuda yang tangguh, sebagai pemuda-pemuda yang takut akan Tuhan, sebagai pemuda yang excellence, sebagai pemuda yang tidak dikalahkan dengan dunia. Bahkan kami menjadi perubahan bagi dunia ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, meteraikan firman pada siang hari ini, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kehebatan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini, tetapi karena kuasa firman-Mu yang mengubah paradigma hamba dan juga setiap kami semuanya. Urapi setiap kami, sembunyikanlah kami di bawah salib-Mu. Kami siap untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Senang boleh berjumpa dengan teman-teman MC Youth sekalian. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul meruntuhkan tembok kemustahilan. Meruntuhkan tembok kemustahilan. Sebelum saya lanjut, coba teman-teman saya mau tanya, ada nggak satu pengalaman Anda yang tampaknya mustahil, yang aslinya tampaknya itu sangat mustahil, sangat sulit untuk dilakukan, tapi ternyata pernah. Nah, maksudnya akhirnya terjadi. Ada nggak satu pengalaman yang mustahil, yang secara kasat mata, orang ngomong apa, bahkan mindset kita secara teori, secara logika, itu satu hal yang mustahil, tapi ternyata terwujud. Ada? Melki mungkin? Ada pengalaman seperti itu? Kehadiranmu di sini adalah sesuatu yang mustahil sebenarnya juga ya. 4 tahun di sini, tapi akhirnya bisa menjalani 1 semester misalnya seperti itu. Satu waktu pertanyaan ini pernah saya tanya dalam satu kelompok tumbuh bersama, KTB. Saya tanya, ada nggak di antara kalian yang punya pengalaman mustahil, kisah mustahil tapi akhirnya terwujud? Langsung ada seorang anak perempuan angkat tangan, saya aku. Weh, kenapa? Dia cerita, yang mustahil dan akhirnya terwujud itu saya sendiri. Gimana? Jadi ternyata singkat cerita, anak ini cerita, mamanya ketika menikah itu divonis dokter, didiagnosis dokter ada masalah dalam reproduksinya. Jadi vonis dokter ketika itu menyatakan dia mengalami kemandulan seumur hidup. Jadi nggak bisa punya anak, nggak bisa punya keturunan. Nah, udah dicoba berbagai dokter, teori, medis dan segala macamnya, memang semuanya mengatakan tidak bisa punya anak si ibu ini, mamanya dia.
Nah, satu waktu mamanya ini telat datang bulan, teman-teman. Telat datang bulan, dirinya sendiri, suaminya, bahkan keluarganya nggak punya kepikiran. Telat datang bulan ini berarti harus tes pack segala macamnya, nggak kepikiran. Karena udah tahu kan bahwa udah divonis dokter, dia mengalami mandul, mungkin dikira stres, banyak pikiran, gitu kan, ada penyakit lain gitu. Itu mindset dari keluarganya. Ternyata iseng-iseng cek, dan ternyata beneran hamil. Itu menembus bahkan sampai dokternya membuat semacam apa? Kisah portfolio mungkin ya dalam karir hidupnya ya, karena itu mustahil. Tapi akhirnya kesampaian. Dan dia ngomong, akhirnya mamanya lahir, maksudnya mamanya melahirkan gitu kan, dan lahir si anak ini. Dan anak tunggal, dia tumbuh sehat sampai hari ini normal segala macamnya, berkarir dengan baik. Nah, ini kisah mustahil. Gitu kan. Ada nggak di antara kita yang punya kisah mustahil? Saya pun kalau pertanyaan itu dikenakan kepada saya, ya mungkin teman-teman udah tahu ceritanya. Tahun 2021 teman-teman, saya punya mimpi. Ya, mimpi saya adalah saya mau lanjut kuliah S2. Mimpi saya waktu itu cuma dua. Satu, saya pengen kuliah di top university di Indonesia. Yang kedua, saya mau kuliah di luar negeri. Tapi sepertinya mimpi yang kedua ini belum diwujudkan sama Tuhan. Akhirnya mimpi yang pertama diwujudkan. Singkat cerita segala macamnya, ada duit gak? Ada biaya gak? Enggak teman-teman, gak ada biaya. Itu. Bahkan sampai waktu mau daftar pun, ya akhirnya puji Tuhan ada biaya. Tapi Tuhan izinkan ada sesuatu hal rencana yang indah. Keluarga saya mengalami musibah kebakaran dan ya otomatis saya mengurungkan mimpi saya untuk udahlah, nggak usah mikir yang muluk-muluk. Ya, lakukan aja apa yang ada saat ini. Itu pikiran manusia saya, pikiran saya sendiri. Singkat cerita, berjalannya waktu, Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada mimpi saya. Dan akhirnya apa? Agustus kemarin ya mungkin teman-teman juga ada yang datang gitu kan, memberikan ucapan, saya diwisuda. Dengan pertanyaannya, apakah Margo punya uang? Jawabannya enggak teman-teman. Tapi kalau saya merenung dengan kisah saya, dari semester 1, semester 2, saya ini 4 semester kuliah saya. Semester 3, semester 4, saya enggak keluarin uang sama sekali. Saya baru ngeluarin uang tuh ya kemarin. Waktu wisuda, 600.000 itu bayar wisuda. Nah itu ada sebuah ungkapan kebahagiaan saya ketika itu. Gitu. Enggak lah. Itu jadi dari mindset saya sesuatu hal yang mustahil, tapi akhirnya menjadi nyata. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, hari ini kita akan bicara mengenai tembok kemustahilan. Mungkin teman-teman udah tahu lah, saya akan bicara khotbah tentang apa? Mengenai kisah Yosua. Kita buka Yosua 6 ayat yang ke-10 sampai 16. Bagaimana Yosua meruntuhkan tembok kemustahilan. Yosua menghadapi tembok Yeriko. Yang dimana tembok Yeriko adalah tembok yang besar. Yuk kita baca bersama. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-16. Karena cuma 6 ayat kita akan baca secara bersaut-sautan. Ayat yang genap saya akan bacakan, ayat yang ganjil bisa teman-teman baca. Judul perikopnya adalah jatuhnya Yeriko, ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 11. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Ayat 13. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan.
Dan begitulah dilakukan mereka selama 6 hari lamanya. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Amin. Nah, saya singkat saja mengenai kisah Yosua. Saya ingatkan, mungkin teman-teman udah pada tahu ya kisahnya Yosua waktu teman-teman di sekolah minggu gitu kan. Ketika Musa mati, maka bangsa Israel tidak punya pemimpin. Tuhan mengangkat Yosua, abdi dari Musa, pembantunya Musa. Ya. Nah, ketika Yosua diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel, Yosua punya misi untuk membawa bangsa Israel yang sebegitu banyaknya bisa masuk ke dalam tanah apa yang sudah Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, bukan perkara mudah. Setelah Yosua memimpin bangsa Israel, pertama dia menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika itu kisah sungai Yordan terbelah, para imam membawa 10 perintah Allah, 10 loh batu. Dan setelah itu setelah mereka selesai menyeberangi sungai Yordan, mereka punya ujian. Nah, ujian pertama yang dialami oleh Yosua ketika memimpin bangsa Israel itu adalah bagaimana masuk menghancurkan tembok Yeriko. Karena itu sudah Tuhan nyatakan, Tuhan suruh Yeriko harus ada di tangan di tangan Yosua untuk dia bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebagai bentuk janji Tuhan untuk menggenapi tanah Kanaan tersebut. Dan itu juga menjadi satu kesempatan Tuhan menghukum bangsa Yeriko, bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Nah, ketika Yosua melihat tembok Yeriko itu bukan ujian yang gampang. Karena kota Yeriko, kalau teman-teman baca kisahnya, kota Yeriko dan juga baca historisnya, itu kota benteng. Jadi dia punya tembok pertahanan yang kuat. Alkitab mencatat tembok Yeriko yang dihancurkan oleh Yosua itu memiliki tinggi 14 meter dan ketebalan 6 meter. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Dan kota itu memang kota benteng yang kalau kita ngomong artinya apa sih kalau ngomong kota benteng itu? Secara defense dia kuat. Mungkin kota Yeriko juga sangat lengkap fasilitas dalam hal militer, dalam hal peperangan. Karena dia kota benteng. Dan bukan hanya benteng saja, ya kan? Yeriko juga dikenal sebagai kota berhala. Nah ini, makanya Tuhan menghukum bangsa Yeriko karena dia menyembah dewa-dewa selain Tuhan. Dan juga kota Yeriko itu merupakan kota bisnis, teman-teman. Jadi teman-teman punya gambaran bahwa Yeriko ini kota yang sangat aktif. Dia bukan kota mati, dia kota yang sangat aktif, padat penduduk, banyak perdagangan di sana. Kita bisa melihat secara logika ini sangat mustahil. Pasukan Yosua, pasukan yang terbatas, lemah, bukan ahli dalam militer dan segala macamnya. Tapi Tuhan bisa pakai bangsa Israel, Tuhan bisa pakai Yosua untuk menghancurkan kemustahilan itu. Bahkan kalau teman-teman tahu, Yosua sebelum berangkat untuk menyerang Yeriko, Yosua harus sampai kirim mata-mata. Dan akhirnya saya nggak bahas kisah mata-mata itu karena sebenarnya itu juga khotbah yang menarik ya. Ingat kisahnya Rahab, ketika itu Yosua kirim 2 mata-mata untuk memata-matai kota Yeriko. Dan akhirnya ketemu, sampai akhirnya dia harus 2 mata-mata ini mengungsi ke rumah pelacur, seorang pelacur. Nah itu nanti juga menarik kalau teman-teman bisa baca di pasal-pasal berikutnya. Tapi saya tidak mau bahas itu. Jadi artinya apa? Ini satu ujian besar bagi Yosua. Yosua bukan siapa-siapa. Yosua cuma jadinya abdinya Musa. Tapi Tuhan bisa pakai hari ini. Kita bisa baca kisahnya. Yosua berhasil meruntuhkan tembok kemustahilan itu. Sehingga kita boleh belajar pada siang hari ini ya, bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Tembok Yeriko, kalau kita boleh gambarkan dalam kehidupan kita, mungkin seperti masalah kita saat ini. Yeriko itu gambaran representasi dunia hari-hari ini.
Kamu mau cari apa dari dunia? Semuanya ada. Ya, benar ya? Kamu cari apa di dunia ini? Semuanya lengkap. Kamu mau cari kenikmatan? Ada kok. Kamu mau cari kebahagiaan? Ada kok dalam dunia ini. Kamu mau mencari glamor, kamu mencari apa? Prestasi dan segala macamnya. Kamu bisa dapatkan hari ini dari dunia. Ini gambaran Yeriko. Dan saya mau katakan dari khotbah siang hari ini, Yeriko ini juga gambaran tembok-tembok masalah kita. Saya nggak tahu apa yang menjadi tembok masalahmu hari ini. Apa yang ada di tanganmu hari ini. Apa yang menjadi strugglingmu hari ini. Bisa jadi itu menjadi tembok masalahmu. Sama seperti Yosua. Kita ini Yosuanya Tuhan, teman-teman. Dan bagaimana kita melihat tembok yang mustahil itu menjulang tinggi, harus kita hadapi. Kalau teman-teman baca kisahnya, apakah Yosua and tim, Yosua dan bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko dengan strategi peperangan? Enggak. Kalau teman-teman tadi sudah baca, perhatikan, mereka menghancurkan dengan cara yang unik. Yaitu apa? Tuhan nyuruh Yosua dan bangsa Israel, selama 6 hari kamu ngitari tembok Yeriko ini. Anggap aja kotak tisu ini tembok Yeriko ya. Kamu harus mengitari selama 6 hari sebanyak 1 kali. 1 kali aja, tanpa ada suara. Cuman membawa 7 imam, membawa tabut Allah dan trompet sangkakala. Udah, 1 kali aja. Tapi di hari yang ke-7, boleh kita lihat, dia harus dia harus memutari sebanyak 7 kali. Dan ketika putaran yang ke-7 harus meniupkan trompet yang panjang, dan di saat itulah mereka baru bersuara. Sehingga kita boleh melihat, boleh kembalikan kepada PPT saya, bahwa kemenangan ini yang tampaknya mustahil ya, strateginya ini aneh teman-teman. Tapi kemenangan ini adalah bagian dari janji Allah. Kemenangan ini sesungguhnya bicara soal kemenangan Allah di dalam bangsa Israel. Siang hari ini saya tadi sudah sampaikan mengenai tembok-tembok. Apa yang menjadi tembok masalah Anda? Belajar dari kisah Yosua. Saya percaya Tuhan bisa pakai hidup Anda saat ini seperti Yosua. Di mana sesuatu yang mustahil sekalipun, selama ada perkenanan Tuhan, selama ada tuntunan Tuhan, selama ada penyertaan Tuhan, maka semuanya bisa terjadi. Amin. Karena ini satu hal yang mustahil. Aneh jujur teman-teman. Kalau ngomong di akal manusia aneh. Cuman suruh ngitari sebanyak 6 kali selama 6 hari, di hari yang ke-7 muterin 7 kali. Berarti ada berapa putaran? 13 putaran kan. Ini kan lucu, gak pakai strategi perang. Tapi kekuatan Tuhan melebihi dari kekuatan manusia. Setidaknya saya di sini mencatat ada 3K teman-teman. Bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok tersebut? Dan saya mau sampaikan ini supaya teman-teman bisa mengaplikasikannya. Yang pertama adalah kehendak Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, kehendak Tuhan. Di ayat yang pertama sampai yang kedua, munculkan Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel maka tidak ada orang keluar atau masuk. Nah ini bicara bagaimana Yeriko memandang Israel. Wih, ini bangsa yang katanya bangsa Yahweh. Mereka persiapan dengan begitu kuatnya. Mereka dengan begitu hebatnya, defense-nya mungkin gitu ya. Mereka memasang, menutup pintu, semuanya ditutup. Mungkin mikirnya bangsa Yeriko, orang cuman segini kok, kita pasti kuat lah, kita pasti menang lah. Tapi di ayat yang kedua kita boleh baca, ini menarik teman-teman, ayat 2 ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, ayat 2 ini menarik teman-teman. Ketika mungkin mindset Yosua dan bangsa Israel adalah cuma memikirkan bagaimana aku bisa meruntuhkan tembok ini yang ada di depan mataku. Mungkin itu yang dipikiran Yosua dan bangsa Israel. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan langsung berfirman kepada Yosua, yaitu apa? Enggak cuma ngasih tembok itu jadi hancur, tapi apa? Raja, pemimpin Yeriko, bahkan sampai pahlawan-pahlawan Yeriko bisa diserahkan di tangan Yosua. Maka penting bagi kita pada siang hari ini, untuk kita bisa meruntuhkan tembok masalah dalam kehidupan kita, pastikan
itu adalah kehendak Tuhan. Pastikan ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Karena teman-teman, tidak masuk akal secara strategi manusia. Secara jumlah pasukan pun mungkin bangsa Israel kekurangan dibanding Yeriko. Tetapi Tuhan justru menunjukkan hal nyata dari kemustahilan tersebut. Boleh kembalikan ke PPT saya? Saya mencatat di sini ada dalam 1 Korintus 1 ayat 25. Ya. Tapi versi BIS, apa BIS itu? Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang dianggap sebagai kebodohan, tetapi asalnya dari Allah, lebih berhikmat daripada hikmat manusia. Dan apa yang dianggap sebagai kelemahan, tetapi asalnya dari Allah, lebih kuat. Ini menarik teman-teman. Apa yang dianggap sebagai kebodohan. Mungkin bangsa Yeriko melihat, gak apa-apa lagi bangsa Israel. Muter sekali boleh, muter sekali boleh. Bener kan? Kan 1 hari sekali pulang, selama 6 hari. Boleh. Kayak orang bego kasarannya kan. Sepele kan? Tapi apa yang dianggap sebagai kebodohan, justru Tuhan nyatakan itu jauh lebih berhikmat daripada manusia. Maksudnya apa sih? Kekuatan Allah, kehendak Allah jauh melebihi dari batas pikiran Anda. Apa yang mungkin kamu hari ini diremehkan, apa mungkin kamu hari ini dianggap sebagai satu kebodohan, satu kelemahan, selama engkau di dalam tangan Tuhan, Allah Immanuel itu tadi ya, Tuhan bisa membuat malu mereka yang hari ini menghina Anda. Mungkin mereka hari ini yang menyepelekan kekuatan Allah. Ini menjadi kabar baik setiap bagi kita, bahwa segala sesuatu dari kita itu penting teman-teman, untuk menjalankan apa yang jadi kehendak Tuhan. Udah, poinnya tuh gitu. Apa sih yang hari ini ada di tangan kita saat ini? Apa sih yang kita miliki saat ini di dunia ini? Baik itu entah itu berkat, entah itu mungkin kau hari ini memiliki masalah. Ingatlah, itu bukan milikmu sendiri, itu miliknya Tuhan. Hari ini mungkin kau dipercaya dalam hal studi, perkuliahan. Teman-teman harus punya mindset gini teman-teman. Kuliah Anda itu bagus, tapi ingat, itu bukan milik Anda, itu miliknya Tuhan. Ketika Anda tahu bahwa ini miliknya Tuhan, maka tanggung jawablah ketika engkau berhadapan dengan Tuhan. Ketika hari ini mungkin engkau diberikan kesempatan, berkat untuk menjadi seorang pekerja, entah itu levelnya staff, entah itu manajer, entah itu hanya freelance gitu kan. Ingat teman-teman, sadari baik-baik, itu bukan milik Anda, tapi itu miliknya Tuhan. Dan ketika Anda tahu bahwa ini miliknya Tuhan, maka Anda melakukan itu bukan pada diri Anda. Kolose 3 ayat 23, tapi lakukan itu, tanggung jawablah untuk Tuhan. Hari ini mungkin pelayanan, Anda punya kesempatan melayani Tuhan. Anda mungkin sudah diberikan kepercayaan pelayanan. Ingat, itu pelayanan bukan milik Anda, tetapi miliknya siapa? Tuhan. Ketika engkau punya mindset ini miliknya Tuhan, berarti apa? Jangan mentang-mentang kayak ya wes, bukan milikku. Bukan, maksudnya apa? Ketika Anda tahu bahwa ini miliknya Tuhan, maka pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena kita ini cuma abdinya Tuhan. Kalau Yosua itu abdinya Musa, asistennya Musa, bawahannya Musa, kita juga abdinya Tuhan. Kita cuma hambanya Tuhan, kalau saya boleh bilang. Maka kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan tembok masalah itu, saya nggak tahu tembok masalah Anda apa hari ini, tapi ingatlah, pakailah cara Tuhan, libatkan Tuhan agar Dia yang berdaulat penuh dalam setiap kehidupan Anda. Nah, permasalahannya adalah seringkali tembok masalah itu hasil dari perbuatan kita, ya kan? Coba teman-teman kita cek deh masalah kita hari ini. Masalah kita itu datangnya karena apa? Karena kita berbuat salah, akhirnya itu adalah konsekuensi. Atau yang kedua, masalah itu ada karena memang itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Kisah Yosua ini, Yeriko, ya, Yosua juga gak kepengen kok menghadapi Yeriko, benar ya? Tapi yang diperhadapkan di depan matanya, masalah di depan matanya yaitu Yeriko, itu adalah bentuk bagian dari janji Tuhan.
Makanya kehendak Tuhan harus dinyatakan. Itu loh. Hari ini ketika Anda ngomong bahwa Tuhan, masalah ini bukan aku loh Tuhan yang berbuat, tapi kok aku yang harus menanggung. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan janjinya dalam hidup Anda. Tetapi kalau misalnya yang kedua, kalau Anda punya masalah karena perbuatan Anda, maka Anda juga jangan hilang pengharapan. Tuhan, Anda minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini aku salah dan aku menerima konsekuensi itu. Tetapi biarkan kehendak-Mu tetap terjadi atas hidup. Karena kegagalan manusia bukan berarti menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup Anda. Amin. Jangan pernah memaksa untuk memakai kekuatan diri kita sendiri. Belajar gini teman-teman. Kehendak manusia melawan kehendak Tuhan. Kehendak manusia itu sangat terbatas. Tetapi kehendak Tuhan jauh lebih tinggi daripada kehendak manusia. Ketika saya kuliah tadi, saya cerita soal studi S2. Kalau saya pakai kehendak saya sendiri, mungkin hari ini saya tidak punya kesempatan untuk mengambil studi lanjut S2. Tapi ternyata saya pakai untuk kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jauh lebih tinggi daripada kehendak saya. Kalau teman-teman baca kisah Yeriko, kisah Yosua, ketika setelah Yosua dan bangsa Israel menghancurkan Yeriko, dia ada satu ultimatum Tuhan. Teman-teman bisa baca nanti di pasal berikutnya ya. Ultimatum Tuhan gini, apapun benda yang kamu jumpai, kalau itu benda berharga seperti emas, tembaga yang punya nilai, itu harus kamu bawa ke bait Allah. Maksudnya disimpan bait Allah. Tetapi benda-benda lain jangan ada yang bawa. Itu Tuhan udah kasih ultimatum kepada bangsa Israel. Tuhan udah tegaskan kepada rakyat, kepada Yosua juga sampaikan itu. Jadi ketika mereka menghancurkan Yeriko, benda-benda yang dijumpai jangan ada satupun yang dibawa. Ya kan? Nah seperti itu gak boleh dibawa. Kayak misalnya ada benda-benda yang jatuh gak boleh dibawa. Tetapi karena kehendak manusia, nah ini ada bangsa Israel, ada rakyat Israel yang mulai nakal. Mereka ngambil, dibawa pulang untuk kepentingan mereka sendiri. Apa yang terjadi? Berikutnya bangsa Israel kalah sama kota AI. Nah, ininya itu AI. Alkitab mencatat AI teman-teman ya. AI. Bangsa Israel kalah sama AI teman-teman. Kalah, teman Alkitab mencatat kok. Kenapa itu? Karena bangsa Israel sudah memasukkan kehendaknya sendiri, kehendak manusia dalam peperangan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkehendak atas peperangan itu, sehingga bangsa Israel kalah. Jadi artinya kita belajar hari ini, kehendak Tuhan harus lebih tinggi dari setiap kehidupan kita. Saya mencatat di sini teman-teman, kesuksesan pelayanan kita. Saya lihat semua di sini sudah melayani Tuhan lah. Ya, Joel juga meskipun orang baru, tapi dia juga sudah melayani toh ya. Kamu di Riau sana, mungkin teman-teman hampir semua sudah melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Teman-teman harus catat ini. Kesuksesan pelayanan itu terletak kepada ketundukan diri kepada kehendak Tuhan, menjaga setiap titah firman dan tidak membiarkan pada kehendak sendiri, tidak membiarkan pada bersandar pada kekuatan sendiri. Hari ini mungkin kita sudah ambil bagian dalam pelayanan segala macam. Ingatlah, itu bukan kekuatan Anda sendiri, tapi itu adalah pakai kekuatan Tuhan. Sehingga di poin yang pertama ini, yang pertama, kehendak Tuhan ini bicara gini teman-teman. Kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya Tuhan. Nah jangan dibolak-balik gitu ya. Bahwa kita, apa istilahnya, kita berusaha mikir pakai apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tapi yang tugasnya kita gak kita lakukan. Ingat, kita ini abdinya Tuhan. Tapi seringkali keadaan manusia adalah apa? Kita menjadi Tuhan. Dan maaf, Tuhan yang menjadi abdi kita, yang menjadi jongos kita. Kasarannya seperti itu kan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Kita yang ngatur. Padahal kita harus sadar, kita ini cuman hamba. Kita adalah orang berdosa yang tidak dilayakkan. Tapi Tuhan sendiri yang melayakkan setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, yang kedua, kita boleh belajar dari kisah Yosua. Bukan cuma soal kehendak Tuhan yang menjadi
berdaulat dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kemenangan iman. Yuk kita buka Alkitab kita secara cepat di dalam Yosua 5 ayat yang ke-13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari mengenai bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok kemustahilan, ini bicara soal kemenangan iman. Berulang kali kalau teman-teman lihat di pasal pertama, Tuhan selalu mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Kenapa Tuhan mengingatkan berulang kali kepada Yosua? Karena sebenarnya dia takut. Udah itu aja. Karena kenapa Tuhan harus sampai berulang kali sampaikan kepada Yosua? Karena Tuhan tahu Yosua sebenarnya insecure, tapi Tuhan tetap mau pakai Yosua. Sehingga tadi apa yang ayat kita baca di pasal 5 ayat 13 sampai 15 itu kisahnya gini teman-teman. Satu hari sebelum Yosua mengitari tembok itu, di ayat ke-13 boleh kita lihat Yosua cuma memandang tembok itu. Kalau saya mau terjemahkan itu, coba bayangkan ya kalau kita di posisi Yosua. Mungkin kita merasa pesimis. Wih, tinggi banget. Menjulang tinggi gitu kan. Ini terlalu tinggi. Dan ketika itu kita mencatat di ayat ke-13 ya. Yosua memalingkan mukanya, dia ketemu sama panglima bala tentara Tuhan. Dan ternyata siapa panglima bala tentara Tuhan itu? Tuhan Allah sendiri. Ini kisah Yosua di pasal ke-5 ini persis seperti Musa. Yang waktu Musa juga ragu akan panggilan, dia ketemu ada semak duri yang terbakar, tapi didekati nggak ada siapa-siapa. Nah itu, ternyata semak duri itu siapa? Itu Tuhan. Nah kisah Yosua ini sama, bahwa Tuhan memberikan satu pernyataan kepada Yosua. Karena di ayat ke-13 kalau teman-teman lihat, Yosua cuma memandang tembok itu. Lalu ketika dia noleh, ada panglima tentara. Dan dia tanya, "Kamu kawan apa lawan?" Lalu panglima tentara itu mengatakan apa? Ayat 14, "Akulah panglima bala tentara Tuhan." Seketika itu juga Yosua jadi ngerti, ini Tuhan. Berarti Tuhan berkehendak, Tuhan memampukan. Disitulah iman Yosua bangkit teman-teman. Ketika dia melihat Allah, di situ dia punya iman. Iman yang boleh kita pelajari dari kisah Yosua. Apa sih arti iman dari kisah Yosua ini teman-teman? Saya mencatat di sini. Arti iman dari kisah Yosua itu percaya pada janji Allah. Percaya pada janji Allah walau belum melihat. Arti iman dari kisah Yosua ini boleh kita pelajari adalah dia percaya pada janji Allah walau belum melihat. Ketika Tuhan berkehendak, dan di ayat ke-15 ya tadi di pasal 5 ayat ke-15, di situ Tuhan mengatakan, "Tanggalkanlah kasutmu dari kaki, sebab tempat engkau berdiri adalah tempat kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Yosua menjadi taat, imannya dibangkitkan. Pertanyaannya, ketika Yosua beriman, apakah dia sudah melihat tembok itu runtuh? Halo? Ketika Yosua beriman kepada Tuhan, apakah dia melihat bahwa tembok itu runtuh? Belum. Jadi artinya kita belajar bahwa arti iman itu percaya walau belum melihat. Percaya walau sebenarnya nggak tahu nanti ke depannya bakal gimana. Yosua percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya tembok Yeriko-nya juga nggak runtuh-runtuh. Dan ini dia ketemu Tuhan itu 7 hari sebelumnya, artinya seminggu sebelumnya. Bukan hal yang mudah teman-teman untuk bisa beriman membawa bangsa Israel segitu banyaknya dan percaya bahwa tembok itu akan runtuh. Tapi disinilah kita boleh melihat kemenangan iman itu. Sehingga iman itu bukan diletakkan kepada seberapa besar, seberapa baik iman Anda. Bukan. Tetapi iman itu bicara bagaimana siapa yang engkau percayai.
objeknya. Objek siapa yang hari ini engkau beriman? Karena kalau imanmu mungkin besar, tapi engkau nggak menaruh dasar imanmu kepada Tuhan, mungkin engkau hari ini juga sangat mudah untuk kecewa. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak orang-orang Kristen undur dari gereja, bukan karena dia bukan karena dia kekurangan iman. Orang-orang yang undur dari gereja bukan karena kekurangan iman kok. Tapi kenapa? Karena imannya gak ditaruh di dasar yang benar. Gitu loh. Siang hari ini ketika Anda yang masih ada duduk di gereja ini, di bangku gereja ini, Anda harus sadar, kemenangan iman ketika Anda meletakkan iman Anda kepada siapa yang Anda percaya, yaitu Tuhan. Iman dengan kemustahilan itu beda tipis, teman-teman. Sehingga kalau saya boleh catat kisah perjalanan iman Yosua, saya memahami gini, teman-teman. Bagaimana iman itu adalah perjalanan proses spiritualitas, mengubah dimensi manusia menjadi dimensinya Allah. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, peperangan Yosua itu kan peperangan manusia, benar ya? Tetapi peperangan yang dipakai ketika mereka harus mengelilingi ini loh, proses mengelilingi itu loh, itu adalah bagian dari iman. Gitu loh. Dan iman gak mudah. Sehingga iman itu, yang saya tadi sudah sampaikan, iman dan kemustahilan itu beda tipis. Bagaimana tugas kita adalah ketika kita beriman di dalam Tuhan, kita harus memastikan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan manusia. Dan pekerjaan manusia ini Tuhan sendiri yang ubahkan. Tuhan sendiri yang sudah berbuat. Sehingga tidak ada satupun tindakan kita dalam masalah itu. Karena sepenuhnya udah menjadi bagiannya Tuhan. Tugas manusia, teman-teman, itu cuma percaya. Tugas manusia itu cuma percaya dan memastikan Tuhan selalu ada enggak di setiap masalah Anda. Jangan pakai kehendak Anda sendiri. Tadi di poin pertama ya, pakai kehendak Tuhan. Dan yang kedua, beriman. Di saat menghadapi masalah, kita lihat di ayat yang ke-10. Yosua pasal 6 ayat yang ke-10, teman-teman. Yosua memerintahkan jangan ada yang berkata-kata, jangan ada yang bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar. Ini bicara apa sih, teman-teman? Ketika bangsa Israel mengelilingi tembok itu, cuma diam, nggak ada suara apapun selain cuma membawa tabut Allah sama suara sangkakala. Ini bicara soal apa? Biar Tuhan sendiri yang berbicara. Biar Tuhan sendiri yang berencana, yang bekerja dalam kehidupan Anda. Seringkali kenapa orang manusia itu gagal? Orang perjalanan orang Kristen itu selalu gagal. Kenapa? Karena selalu banyak omong. Karena selalu setiap dikasih masalah, baru dikasih satu masalah, udah banyak omong, cacicu segala macam. Merasa dirinya sudah paling paham dan segala macamnya. Tapi siang hari ini kita boleh belajar. Di saat kita menghadapi masalah, lebih baik kita diam. Firman Tuhan saja yang menuntun dan berbicara kepada kita. Tabut Allah yang dibawa oleh bangsa Israel waktu mengelilingi tembok Yeriko, itu bicara soal kehadiran Allah. Di setiap masalah Anda coba cek, ada Allah gak? Ada Tuhan gak? Dan di saat waktunya bersorak, maka semuanya baru mereka boleh bersorak. Bersorak itu bicara soal pujian, teman-teman. Nah makanya teman-teman, ketika Anda mungkin waktu praise, Anda harus semangat. Kenapa? Karena pujian itu adalah bagian luapan dari iman. Coba teman-teman bisa bayangin deh kisahnya bangsa Israel itu ya. Hari ke-6 udah muter satu kali, hari yang ke-7 putaran pertama, kedua, ketiga, sampai yang ke-7 akhirnya mereka bersorak. Betapa luar biasanya ketika mereka bersorak, mungkin meninggikan nama Tuhan, mereka menari-nari sambil melihat kemustahilan itu runtuh. Ini bicara soal apa? Pujian. Bagaimana pujian kita itu adalah bentuk ekspresi iman kita. Ya, saya sudah 7 tahun berjemaat di MC Youth ini, saya melihat ya, dari semua jemaat Youth, memang Jeffrey yang paling semangat kalau memuji Tuhan, praise. Ya, itu tepuk tangan dong buat Jeffrey. Itu bukan bermaksud untuk menghina atau segala macam. Saya melihat dia selalu apapun, saya nggak tahu, mungkin Jeffrey juga punya masalah, benar ya? Kamu punya banyak masalah hidup kan?
Kalau banyak masalah hidup ngobrol sama Kak Yafet ya setelah ibadah. Enggak, maksudnya saya paham Jeffrey juga punya mungkin hal-hal kesumpekan dalam dirinya. Tapi tiap kali dia datang ke gereja, mau datang yang di umum, mau datang di youth, setiap kali pujian enggak pernah ada satupun Jeffrey enggak semangat. Benar ya? Dari Jeffrey masih posisi ya sudah tinggi sih sejak kecil ya. Tapi tiap saya lihat pujian tuh loncatannya makin tinggi. Cuman saya kasih satu catatan buat Jeffrey. Kalau kamu loncat, hati-hati belakangmu ya. Pastikan enggak sampai kedorong. Tapi enggak apa. Itu adalah satu pujian. Kita harus ekspresi iman, teman-teman. Luapan iman itu harus ada. Karena itu adalah bagian dari kemenangan iman kita. Bersyukur adanya tembok masalah itu. Karena itu yang menunjukkan kualitas iman kita. Makanya bersyukur. Ketika kita diizinkan Tuhan mungkin punya satu masalah, dua masalah, supaya kita bisa melihat seberapa dalam kualitas iman kita. Ya. Belajar dari kisah Yosua, teman-teman. Hanya iman yang membuat kita sampai ada hari ini. Yosua dalam peperangannya sama sekali tidak menggunakan skill dalam berperang. Padahal dia juga ahli di bidang militer. Tuhan tidak pakai skillnya Yosua, tetapi Tuhan pakai apa? Menggunakan iman Yosua. K yang kedua itu apa? Bicara soal kemenangan iman. Ayo bangkitkan setiap iman kita yang hari ini mungkin sudah lesu, yang hari ini mungkin sudah hilang pengharapan, yang hari ini mungkin iman Anda sudah Anda ganti dengan apa? Pikiran-pikiran logis Anda. Coba laraskan antara pikiran dan juga iman. Anda boleh berpikir secara logis, sangat penting. Iman juga harus penting secara logis. Ya. Enggak cuma asal iman doang, enggak. Tapi harus selaras iman dan juga logika. Pakai ada waktu di mana Anda harus benar-benar pakai kekuatan Tuhan. Ada waktu juga Anda di mana harus berhikmat akan sesuatunya. K yang ketiga, K yang terakhir. Bicara soal kesetiaan Yosua. Teman-teman, kita lihat ya di ayat yang ke-15 sampai 16, enggak usah dibaca deh, tapi kita cuma lihat saja bagaimana di ayat yang ke-15 sampai ke-16 itu masuk di hari yang ke-7. Mereka mengelilingi. Ingat hari ke-7 berapa kali putaran? 7 kali. Ini bicara soal apa? Kesetiaan. Kesetiaan Yosua itu dibuktikan sejak Yosua menggantikan Musa. Mengerjakan sesuatu yang tidak terlihat tadi itu loh, tetapi hanya percaya kepada firman-Nya. Itu adalah bukti dari kesetiaan. Yosua tidak melihat tembok yang tinggi, tapi dia melihat Tuhan yang besar. Tidak mudah teman-teman mengerjakan perintah Tuhan walau kita belum melihat hasilnya. Itu sangat tidak mudah. Tetapi disitulah letak kesetiaan Anda. Disitulah letak iman Anda. Karena iman tidak bisa berjalan sendiri. Iman juga butuh yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu bicara komitmen. Saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. K yang ketiga, kesetiaan Yosua. Ngomong soal pelayanan, ngomong soal kesetiaan. Kesetiaan selalu sering diidentikan sama yang namanya apa? Hubungan, benar ya? Relasi, kamu harus setia. Sebenarnya kesetiaan juga nggak cuma sekedar hubungan, teman-teman. Kesetiaan itu bicara soal komitmen. Sama-sama bilang dengan saya, komitmen. Komitmen, teman-teman. Bagaimana komitmen untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan. Itu komitmen, itu bentuk kesetiaan. Oke, waktu saya sudah habis. Kesetiaan, teman-teman, ya. Sama, ketika hari ini Anda beribadah di gereja, itu bentuk kesetiaan. Minggu lalu Kak Yafet udah sharing mengenai apa? Kemurahan hati. Kemurahan hati itu juga bicara soal kesetiaan, teman-teman. Komitmen. Saya masih ingat ya, coba kita ingat. Jangan lihat ibadah youth sekarang. 7-8 tahun yang lalu. Saya masih ingat kok. Cuman berapa jiwa yang datang, benar ya? Kebudi tahu sendiri. Yafet tahu sendiri. Paling cuma 7-6 orang. Bahkan yang lebih parahnya, ini Yoel, saya ceritakan aib-aib enggak. Tapi maksudnya ini jadi gambaran. Dulu itu sampai yang main keyboard juga yang khotbah. Ingat gak pada masa itu? Kita kalau bisa diperhadapkan dengan satu pilihan, pilih gereja sana, gereja mewah sekali, singkat sendiri itu artinya.
gereja mewah lagi, sama cuma 6 jemaat, pilih mana? Ya pilih yang sana lah. Lu secara logika ya. Ya, saya masih ingat waktu kita mulai bikin konten. Saya kemarin tuh merenung teman-teman, bikin konten youth. Saya scroll sampai bawah itu tahun 2018. Saya masih ingat bikin konten itu kita pakai HP ya. Cuman pakai HP, pakai tongkat apa sih namanya? Tongsis, sampai jatuh segala macam, kualitasnya juga ya masih terbatas segala macam. Viewersnya saya lihat cuma 90. Mungkin kalau dihitung yang nonton, Marco nonton 5 kali, Peter nonton 3 kali, ya udah akhirnya total sampai 90. Sangat ibaratnya kecil lah. Tapi apa? Kita setia. Pelayanan mungkin silih berganti. Tapi saya mau katakan, yang khotbah juga mungkin sering silih berganti. Setia. Kesetiaan itu yang menjadi kunci. Sampai hari kemarin ya, saya melihat konten, ini konten pertama kalinya kita sampai viral ya, yang kisahnya Kohata. Ya bukan masalah karena yang khotbah, bukan, tapi maksudnya ini setia. Sampai akhirnya bisa Joel datang ke gereja ini ya, karena juga tahu dari medsos. Itu loh, buah dari setia. Berapa banyak jiwa dari efek medsos? Cuma 1 Joel. Enggak ya, ada juga beberapa sih, tapi cuma beberapa. Dibandingkan sama mungkin yang gereja mewah sekali, mungkin masih menang gereja mewah sekali. Tapi kita tidak perlu mengurusi urusan kuantitas. Tapi itu loh yang namanya buah dari kesetiaan. Kita melihat kisah Yosua. Coba deh kita posisikan diri kita seperti Yosua. Ya, coba kita posisikan seperti Yosua. 1 kali sekali muter pulang, balik ke kemah. 1 kali sekali muter pulang, sampai hari yang ke-7 muter. Bayangin nih, putaran ke-5, terus tiba-tiba Yosua mikir, bener gak sih firman Tuhan ngomong ini bakal runtuh? Ini putaran ke-5 loh ini. Terus masuk putaran ke-6. Terus bisa gak? Coba kita seperti Yosua mikir, udah selesai. Udah kita pulang. Apakah Yosua bisa melihat kemenangan itu? Enggak. Mungkin tembok Yeriko akan tetap ada. Mungkin sampai hari ini bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi janji Tuhan ada juga karena bukti dari kesetiaan manusia bersama dengan Tuhan. Sampai di akhir putaran yang ke-7 baru Yosua melihat. Siang hari ini ayo, jangan pernah hilang pengharapan. Saya gak tahu tembok masalah Anda seberapa tingginya, seberapa beratnya, tapi lakukan itu dengan setia. Setia bukan karena supaya dilihat orang, no. Setia karena Anda tahu panggilan Anda. Sama seperti kisah Yosua. Dan di akhir putaran ke-7, mungkin Yosua, coba kita bayangin ya, suara gemuruh, geruduk. Yosua ngelihat, wah ini, disitulah imannya semakin meledak-ledak. Makanya firman Tuhan di ayat yang ke-16 kita baca. Ayat yang ke-16 ya. Mana ini? Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini. Wow, ini menarik teman-teman. Karena apa itu tadi? Buah dari kesetiaan. Ada satu luapan emosi, iman dia melihat selama ini jeripayahku gak sia-sia di dalam Tuhan. Mungkin tembok masalah kita begitu berat, tetapi pegang 3K ini. Belajar bahwa jadikan setiap masalah Anda itu adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang harus campur tangan. K yang kedua, bicara soal kemenangan iman. Iman bukan cuma hanya sekedar apa yang Anda lihat, bukan cuma sekedar hasil, tapi iman adalah percaya sama Tuhan walau Anda belum melihat hasilnya. Percaya menyelaraskan kemampuan Anda, logika Anda, skill Anda dengan bagiannya Tuhan, iman. Dan K yang ketiga, kesetiaan. Jangan pernah mikir teman-teman soal tarian kemenangannya. Ya Yosua kan bersorak, kalau kita boleh gambarkan ada luapan emosi. Mungkin dia sambil joget-joget, sambil nari-nari, karena sukacita yang begitu mendalam melihat yang mustahil itu akhirnya runtuh.
Tapi teman-teman, hari ini ketika Anda melihat masalah Anda dan itu belum selesai, jangan mikir gimana aku menangnya dulu. Tapi pikirkan, lihat janji Tuhan. Untuk apa tembok itu harus diruntuhkan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu pujian yang memberkati kita. Terhubung. Yang bisa tahu lagu ini boleh nyanyikan yang keras ya. Yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita nyanyikan dari awal. Kasih-Mu yang mampukanku, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama katakan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan, ku terhubung dengan-Mu. Amin. Kami mau connect sama Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita nyanyikan dari awal. Pastikan hidup kita adalah punya koneksi sama Tuhan, keterikatan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Biarkan Engkau sendiri yang dimampukan oleh Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sama-sama angkat pujian-Mu, katakan, ku terhubung dengan-Mu. Kami mau terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekarang kan ku terhubung dengan-Mu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku terhubung hanya dengan-Mu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku
Sejenak kita merenungkan bersama. Biarkan musik mengalun dengan begitu lembut. Belajar dari kisah Yosua. Manusia biasa, hanya sekedar pembantu Musa. Tapi Tuhan mampukan dia membawa bangsa yang bebal sekalipun untuk melihat meruntuhkan kemustahilan. Siang hari ini saya percaya Anda semua yang hadir di tempat ini adalah Yosuanya Tuhan. Anda mungkin punya banyak tembok-tembok masalah, tembok-tembok kemustahilan. Secara kasat mata, secara kekuatan Anda gak bisa, gak mampu. Tapi Anda cuma punya satu. Anda punya Tuhan yang besar. Dari kisah Yosua kita boleh belajar bahwa yang kita miliki semuanya bisa hilang. Kehebatan kita, skill kita, jabatan kita, kekayaan kita, bahkan mungkin pasangan kita bisa hilang meninggalkan kita. Tapi hanya satu-satunya yang bisa kita miliki, yaitu Tuhan. Apakah Anda siang hari ini sudah punya connect sama Tuhan? Ada keterhubungan sama Tuhan? Karena ketika Anda keterhubungan dengan Tuhan, Anda akan ngerti kehendak Tuhan. Anda dengan mudah punya iman, dan Anda pasti punya rasa untuk mau setia dengan Tuhan. Kalau teman-teman tahu kisah Yosua, sebenarnya Yosua ini adalah gambaran Yesus. Bahwa kalau Yosua membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, Yesus pun hadir dalam kehidupan kita, bawa keselamatan yang kekal dalam hidup kita. Kalau Yosua meruntuhkan tembok Yeriko, Yesus hari ini hadir di hidup Anda untuk meruntuhkan tembok pemisah antara Anda dengan Tuhan. Kalau Yosua hadir untuk menggantikan Musa, Yesus juga hadir untuk menggantikan hukum Taurat dan memberikan kasih karunia. Kalau Yosua diizinkan Tuhan untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan, Yesus hadir untuk menaklukkan iblis di bawah kakinya. Sehingga hari ini Anda tidak perlu mengalami rasa gentar hati. Anda tidak perlu merasa insecure. Meruntuhkan tembok kemustahilan itu bisa terjadi selama Anda ada di dalam Yesus. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, kisah keruntuhan tembok Yeriko ini juga menjadi satu refleksi di masa depan atau mungkin di akhir zaman hari ini. Bagaimana gereja Tuhan harus hadir di dunia untuk meruntuhkan tembok-tembok ideologi yang mungkin hari ini mengikat anak muda. Ada begitu banyak tembok-tembok, entah itu tembok LGBT, pemahaman mamon, pemahaman egosentris. Ada begitu banyak. Itu tugas gereja untuk meruntuhkan tembok-tembok itu. Tidak ada sekat lagi. Karena apa? Yesus hadir, Tuhan hadir untuk melayani dunia yang rusak ini. Dan saya berdoa siang hari ini pun juga kita semua mampu seperti Yosua menjadi pionir gereja-gerejanya Tuhan di akhir zaman untuk menjadi berkat. Jangan sibuk, gereja jangan sampai sibuk soal bagaimana menguatkan jumlah pasukan, menguatkan hanya sekedar bicara soal kuantitas. Tetapi seharusnya kita harus belajar di akhir zaman ini kita hadir dunia untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah itu. Sehingga apa? Kita pun boleh menjadi berkat. Seperti kisah Yosua. Yosua tidak mencari jumlah pasukannya, tapi Yosua mencari kekuatan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang besar. Doa saya siang hari ini, firman Tuhan yang sudah ditabur kiranya boleh memberkati kita semua. Amin.
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Angkat suaramu sungguh-sungguh. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah yang berdaulat atas kehidupan kami, Bapa. Bersamaan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, mungkin kami berpikir juga, Bapa, hal apa yang terlintas dalam pikiran kami, hal yang mustahil yang mungkin hari ini sedang kami pikirkan. Tuhan, ini sulit, Tuhan, ini susah, mustahil aku bisa menjalani. Terasa kita gak mampu menjalaninya. Sama teman-teman, memang benar kita sulit dan tidak mampu berjalan sendirian. Tapi hari ini firman Tuhan menguatkan setiap kehidupanmu, setiap kehidupan kita masing-masing. Bahwa firman-Nya ketika disampaikan, yakinilah ketika itu kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu, pasti tembok itu akan diruntuhkan. Kemenangan iman pasti akan kita alami, amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Sehingga hari ini buah kesetiaan itu biarlah terus kita nikmati dan terus akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Marco yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus Engkau pakai dalam setiap kehidupannya. Kepercayaan demi kepercayaan yang telah Engkau berikan, biarlah menjadi tanggung jawabnya di hadapan Engkau saja, Bapa. Setiap apapun yang dirindukan, yang masih digumulkan, Tuhan yang sama yang sudah menolong kehidupannya, terus memampukan hamba-Mu ini untuk menerima kemenangan iman yang daripada Engkau. Kau memberkati juga kehidupan kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai setiap kehidupan kami untuk memiliki kualitas pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi, Bapa. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, kami mau beri dengan penuh ucapan syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.